Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Anwar Siregar dengan NPM 24082600020. Saya di sini akan melakukan presentasi untuk perbaikan pada blok MOI ataupun Mechanism of Infectious. Nah, jadi saya di sini akan menyampaikan tentang adaptasi sel. Nah, jadi sebelum kita masuk ke ke adaptasi sel, kita harus tahu dulu ada beberapa contoh cara yang dilakukan contoh dari adaptasi sel. Itu ada atrofi, ada hyperatrofi, ada hiperplasia, ada metaplasia, ada displasia, dan juga ada degenerasi hidrofilik. Nah, kita masuk yang pertama, atrofi. Nah, kita harus tahu apa sih itu atrofi. Atrofi itu dia adalah pengurutan ukuran sel dengan hilangnya substansi dengan hilangnya substansi. Jadi dengan kata lain, atrofi ini selnya itu kayak mengerut, dia kayak mengecil gitu, itulah disebut dengan atrofi. Nah, si atrofi ini juga memiliki beberapa penyebab dari si atrofi. Nah, dia itu antara lain contohnya dia itu berkurangnya kerja tubuh kita. Contohnya itu ya imobilitas gerak. Nah, jadi dan dia juga biasa terjadi pada proses penyembuhan fraktur. Nah, itu dia meningkat si sel atrofinya. Lalu hilangnya persarafan, berkurangnya suplai darah, dan rangsangan endokrin itu juga termasuk ke dalam penyebab-penyebab dari hipertrofi. Perubahan pada hipertrofi dia itu menggambarkan kemunduran sel menjadi berukuran lebih kecil dan lebih kecil, dan dia memungkinkan bertahan hidup. Suatu keseimbangan baru dapat dia dicapai di ukuran sel dan berkurangnya suplai darah ataupun stimulasi strofik. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu dia ke hipertrofi. Hipertrofi ini dikatakan hipertrofi karena dia itu berbeda dengan hiperplasia. Hipertrofi ini dia jumlah selnya tidak bertambah banyak, tetapi ukuran dari si selnya itu nggak normal. Nah, itulah yang membuat pembeda dari hipertrofi dan hiperplasia. Sedangkan kalau si hiperplasia, ukuran selnya dia normal, tetapi jumlah selnya itu dia nggak normal. Itulah yang dimaksud dengan hiperplasia. Nah, hiperplasia dia itu juga dapat bersifat fisiologis, yang terbagi menjadi dua, yaitu hiperplasia fisiologis dan humoral. Hiperfisiologis humoral dan juga kompensatorik. Selain itu hiperplasia dia itu juga dapat bersifat patologis. Salah satunya contohnya itu ada hiperplasia fisiologis, adalah proliferasi epitel kelenjar payudara dan juga pubertas dan selama sistem kehamilan. Lalu pertumbuhan tetap terkontrol pada proses hiperplasia. Artinya, jika faktor pertumbuhan tetap terkontrol pada proses hiperplasia, artinya jika faktor pertumbuhan atau humoralnya hilang, maka hiperplasia berhenti. Berbeda dengan kanker. Meskipun tidak ada rangsangan humoral, tetapi hiperplasia terus berlangsung, namun begitu perlu kecenderungan terjadinya keganasan atau kanker. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu ada metaplasia. Nah, metaplasia itu adalah proses adaptasi sel dengan cara perubahan reversibel pada tipe sel dewasa. Apa sih maksudnya? Jadi dia itu si metaplasia ini dia itu berubah selnya. Jadi misalnya selnya dia itu dari kuboid menjadi ke squamous. Contohnya seperti itu. Dia itu metaplasia itu dia itu perubahan sel dewasa ke sel dewasa yang lain. Nah, dia itu juga selain itu si metaplasia ini juga dia mempengaruhi yang mengkonduksi transformasi metaplasia jika dia menetap dan mengonduksi transformasi kanker pada epitel yang metaplatik. Diduga merokok itu dia itu juga dapat membuat sel-selnya gitu menjadi metaplasia
Ibarnya yang sel-sel kita yang tadi itu dari kuboid dia menjadi ke squamous. Itu dia. Contohnya itu adalah seperti merokok. Merokok itu dia tidak bagus. Itu juga bisa menyebabkan kanker. Selanjutnya kita masuk yang ke selanjutnya itu adalah displasia. Nah, displasia sendiri itu dia merupakan yang digunakan displasia itu merupakan kata yang biasa kita gunakan untuk menjelaskan proliferasi yang tidak teratur, tetapi dia non neoplastik. Displasia itu dia ditemukan pada epitel. Nah, jadi displasia itu disebut juga dengan hilangnya keseragaman atau uniformitas setiap sel dan hilangnya orientasi arsitektural sel tersebut. Sel displasia dia juga memperlihatkan polimorfisme, yaitu variasi ukuran dan bentuk, dan sering memiliki inti sel yang berwarna gelap atau hiperkromatik dan sangat besar dibandingkan dengan ukuran selnya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari displasia dia itu ada dua. Contoh penyakit karena displasia itu adalah karsinoma. Karsinoma itu adalah merupakan suatu peradangan keganasan akibat dari adaptasi sel displasia. Jadi kalau misalnya ditanya apakah adaptasi sel yang memiliki keganasan paling berbahaya, itu adalah displasia. Contohnya karsinoma. Selanjutnya kita masuk yang terakhir, yaitu ada degenerasi hidrofilik. Apa sih yang dimaksud dengan degenerasi? Degenerasi itu adalah perubahan morfologi akibat cedera dan non fatal, dan itu bersifat reversibel ataupun bisa sembuh. Pada degenerasi hidrofilik contohnya itu ada edema. Nah, edema intraseluler dia itu lebih mencolok. Meskipun bersifat reversibel, tetapi dia menunjukkan kerusakan lebih nyata. Ya, edema. Jadi kayak di dalam sel kita itu, di dalam pembuluh darah dia itu diisi dengan cairan, nah itu diisi dengan darah, itu dinamakan dengan edema. Nah, mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada dosen-dosen dan dokter-dokter yang dengan dokter-dokter pembimbing. Saya meminta maaf apabila ada salah-salah kata. Dan ini adalah referensi yang saya pakai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.